Saat makan malam, sekitar kami mulai beranjak gelap. Kami baru tahu ngarai ini memiliki sesuatu yang menakjubkan. Ngarai itu bercahaya, semakin malam semakin terang. Indah sekali. Bagaimana ngarai itu bisa bersinar? Selim menatap tak berkedip. Fosfor. Ada fosfor di dinding granit air terjun, jawab Ali. Dia selalu punya jawaban atas pertanyaan seperti ini. Fosfor? Seli tidak mengerti. Itu pelajaran fisika sederhana, Sel. Ali menjawab dengan gaya khas menyebalkannya. Fosfor menyerap cahaya pada siang hari. Lantas saat gelap, cahaya yang tersimpan mulai bersinar. Kamu pernah tahu cat dinding yang bersinar dalam gelap? Saat lampu dipadamkan, dinding ruangan terlihat bersinar. Nah, konsep yang sama terjadi pada ngarai ini. Ada banyak fosfor di dinding granitnya, dan air membuatnya semakin berkilauan. Penjelasan Ali masuk akal. Selim mengangguk, menghabiskan jatah makan malam sambil terus menikmati pemandangan ngarai. Pukul 8 Ili memutuskan kami segera tidur, agar besok bisa melanjutkan perjalanan pagi-pagi sekali. Aku dan Ili berbagi tugas jaga. Ali dan Seli beranjak ke atas daun talas. Mereka butuh istirahat penuh sepanjang malam setelah menghirup asap beracun. Giliranku yang pertama berjaga. Aku duduk di dekat api unggun. 4 harimau terlihat meringkuk di ujung kaki. Gerung napasnya teratur. Aku melemparkan ranting kering ke atas api unggun, menjaga agar api terus menyala tinggi. Malam semakin larut. Suara derik serangga terdengar. Aku mendongak menatap air terjun di depan. Ngarai itu semakin indah. Menatapnya membuai perasaan. Suara air terjun terdengar berirama. Terus-menerus aku mulai termenung memikirkan banyak hal. Baru beberapa hari lalu aku menyelesaikan ulangan semester di sekolah. Berkutat dengan kertas jawaban. Malam ini aku berada jauh sekali dari rumah. Di dunia paralel. Mengikuti kompetisi mencari bunga matahari pertama mekar. Apa kabar Mama dan Papa? Apakah mereka sudah menelepon Mama Seli? Bertanya bagaimana liburan kami di pantai. Apakah pesawat kami mendarat dengan baik? Penginapan kami juga bagus. Makanannya? Terdengar suara gemerisik di dekatku. Aku menoleh, mengangkat tangan. Siaga dengan kemungkinan apapun. Hanya seekor pelanduk mendekat ke pinggir kolam hendak minum. Dan hewan itu segera lari tunggang-langgang saat menyadari ada 4 harimau besar tidur tidak jauh dari tempatnya minum selama ini. Aku menurunkan tanganku. Bosan duduk melamun, aku bangkit berdiri berjalan mendekati air terjun. Sekarang memikirkan petunjuk pertama yang harus kami cari. Kami sudah tiba di lereng pegunungan besar berselimutkan kabut. Seruling tak berkesudahan. Apa yang dimaksud kalimat itu? Aku mengusap wajah yang basah oleh percik air. Aku mendongak menatap air terjun. Cahaya di dinding air terjun terlihat semakin terang, bergerak-gerak karena efek air terjun. Cahayanya seperti tarian lampu hias, atau seperti penunjuk arah, menunjuk secara konstan ke arah tertentu. 4 jam berlalu dengan cepat, memikirkan pesan di gulungan kertas kecil itu. Sambil menatap air terjun, aku tetap tidak tahu jawabannya. Aku membangunkan Ili pukul 1 malam. Gantian berjaga, Ili sigap bangun. Dia terbiasa dengan kehidupan akademi. Jadi, tidak banyak mengeluh seperti Ali saat dibangunkan. Aku naik ke atas tumpukan daun talas, meluruskan kaki, memejamkan mata. Badanku penat, butuh istirahat dan segera jatuh tertidur. Pukul 5 pagi, Ili membangunkan kami. Cahaya sekitar masih remang. Aku beranjak duduk seperti baru sadar. Seperti baru sebentar sekali aku tidur. Aku sekarang sudah harus bangun lagi. 4 harimau sudah bangun sejak tadi. Minum di tepi kolam. Kawanan monyet berseru-seru gaduh. Takut-takut mengambil buah di pohon. Beberapa ekor burung pemakan buah juga terbang hilir mudik. Seli dan Ali bangun dalam kondisi segar. Mereka tidur sepanjang malam. Setelah mencuci muka, kami segera berkemas.
Ini hari ketiga perjalanan. Waktu kami semakin sempit. Tinggal 6 hari lagi bunga matahari itu akan mekar. Kita menuju kemana, Ili? Aku bertanya. Terus ke utara, Rah. Hingga petunjuk itu kita temukan. Bagaimana jika tetap tidak ditemukan? Sally mengulang pertanyaan 2 hari lalu. Aku diam, kali ini tidak langsung menjawab. Semoga kita menemukannya, Sally. Kalimatku tidak begitu meyakinkan. Sudah berhari-hari kami memikirkan maksud kalimat itu. Tetap tidak ada ide sama sekali. Apa maksudnya? Ali yang biasanya selalu tahu jawaban setiap pertanyaan juga belum tahu. Kalian sudah siap? Ili bertanya. Kami sudah menaiki harimau masing-masing. Ili menggebah harimaunya. Dia memimpin di depan, diikuti Ali dan Sally. Aku menoleh untuk terakhir kalinya ke ngarai besar. Tetapan selamat tinggal, besok lusa mungkin aku tidak akan pernah kembali ke tempat indah ini. Menatap dindingnya yang bercahaya, mendengar irama air menghunjam yang tidak berkesudahan. Tiba-tiba aku terkesiap menghentikan harimauku. Kami sudah beberapa puluh meter pergi. Ada apa, Rah? Ayo berada di belakangku. Ikut berhenti juga, Sally. Ili menoleh. Dia sudah belasan meter di depan. Sepertinya aku tahu maksud kalimat di gulungan kertas kecil itu. Aku mengusap wajah. Bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya? Bukankah Hana pernah bilang kompetisi ini adalah tentang mendengarkan alam? Kalimat itu sederhana sekali, tidak rumit. Pergi ke utara, temukan seruling tak berkesudahan. Kami sudah menuju ke utara dan kami telah menemukan seruling itu. Kembali, Ili, aku berseru. Kembali ke air terjun. Itulah jawabannya. Air terjun itulah seruling tak berkesudahan. Terus mengeluarkan debum air, berirama seperti musik terus-menerus. Aku sudah menggebah harimauku kembali ke air terjun. Disusul Ali, Sally, dan Ili.